Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hadiah semua sudah selesai? Rezeki yang datang awal, yang datang terakhir dapat doa. Mudah-mudahan bisa datang lebih awal. Belajar itu harus senang hatinya. Itu ajaran para ulama, wali, sunan dan dulu. Sebagai pewarisnya, tugas saya adalah menggembirakan hati Bapak dan Ibu sebelum belajar. Supaya dadanya lapang, pikirannya jembar, ilmu masuk mudah dan gampang. Rasulullah SAW membaca ayat tadi itu, surat Al-Mu'minun, ayat 1 sampai 11. Rasulullah sering sekali membaca surat itu. Sampai-sampai para sahabat hafal tanpa niat menghafal. Ibu-ibu sudah hafal? Udah dibacain tadi? Ada orang datang, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, aku minta nasihat. Rasulullah membaca surat tadi. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ada orang datang minta, ya Rasulullah, aku minta petuah. Rasulullah membaca ayat ini. Ada orang datang minta diberikan doa. Rasulullah membaca ayat ini. Ada orang macam-macam datang, Rasulullah membaca ayat ini. Saking seringnya dibaca, sama-sama semua sahabat hafal. Sudah hafal, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mudah-mudahan yang ikut membaca Allah rahmati. Mudah-mudahan yang pura-pura membaca Allah rahmati juga. Kan ada yang belum hafal, jadi pura-pura ikut. Gerakan bibirnya salah. Insya Allah Allah rahmati juga. Mudah-mudahan yang dengar, menyimak, Allah rahmati. Semuanya Allah rahmati insya Allah. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saking seringnya Rasulullah membaca ayat ini, para sahabat sampai hafal. Ustadz Husain ketika menentukan tema ini, Ustadz Husain tanya, judul temanya apa? Motivasi sholat khusyuk Ustadz. Bukan pelatihan sholat khusyuk.
Kalau pelatihan berarti yang melatih sudah khusyuk, yang melatih juga masih berantakan. Allahu Akbar, kompor belum dimatiin. Betul nggak Bu? Sebelum takbir nggak ingat apa-apa. Alhamdulillah Bu. Begitu angkat takbir, Allahu Akbar, setan ngirimin ingatan, ya Allah, sampai kenangan masa lalu sama mantan ingat. Coba jadian dulu, nggak begini nasibku. Mas Krisna mantannya siapa Mas? Mudah-mudahan Mbak Didit istri Mas Krisna lekas sembuh, sehat semua seperti sedia kala. Mudah-mudahan Bapak juga sehat, Ibu juga sehat. Yang sempit dilapangkan, yang jauh didekatkan. Semuanya dimudahkan. Begitu juga yang masih belum punya jodoh. Bapak-bapak mau lagi? Yang belum berjodoh, insya Allah Allah mudahkan jodohnya. Yang masih jauh didekatkan, yang masih di atas diturunkan, yang udah di bawah dibangkitkan. Ini jodoh apa? Ada perbincangan seorang ulama dengan seorang ulama yang lainnya. Dalam perbincangan ini ada pertanyaan, khusyuk itu gimana sih rasanya? Lalu yang satu menceritakan, membuat tamsil, membuat kata orang Jawa sanepo, perumpamaan. Perumpamaannya ada seorang anak laki-laki melamar seorang anak perempuan. Di depan anak perempuannya ini, sang laki-laki ditanya, apa alasanmu melamar aku? Anak laki-lakinya menjawab, karena kecantikanmu, karena keanggunanmu, karena kebaikanmu, karena rupawan wajahmu. Lalu anak perempuannya bilang, adikku lebih cantik dari aku. Kata orang Jawa, ayu adine. Adikku lebih anggun dari aku. Adikku lebih rupawan dari aku, alisnya bak semut beriring. Bapak pernah ngeliat semut beriring nggak Pak? Gatel Pak. Dagunya seperti lebah bergantung, disebutin sama perempuan ini. Kecantikan-kecantikan adiknya. Lalu tiba-tiba hati laki-laki ini bergetar dengan keterangan kecantikan adiknya ini. Lalu tiba-tiba yang perempuan bilang, sebentar lagi adikku masuk pintu. Tiba laki-laki ini nengok ke belakang, mencari tahu adiknya. Lalu yang perempuan bilang, kalau begitu kamu tidak cinta padaku. Kamu masih jatuh cinta pada selain aku. Kita ini hidup di bumi Allah, betul nggak? Menghirup nafas oksigennya datang dari Allah. Makan rezekinya datang dari, ngunyah giginya Allah yang kasih. Nelen lidahnya Allah yang kasih. Masuk ke pencernaan Allah yang kasih. Lalu kemudian kita jatuh cinta pada yang lain. Kira-kira Allah cemburu nggak? Itu kita. Itu kita. Setiap hari kita bilang, ya Allah, Allahu Rabbuna, hanya Engkaulah Tuhanku. Setiap hari kita menyampaikan, Allahu Rabbul Izzati, Engkaulah Tuhan yang maha segalanya untukku. Kita baca surat yang paling kita gemari, Qul huwallahu ahad. Surat yang paling sering kita hafal. Kita sebut-sebut Allahus Somad. Kita hanya bergantung kepada Allah, tapi ternyata setiap hari kita memuji yang lain. Setiap hari kita memuja yang lain. Tanggal tua sama tanggal muda imannya sama nggak? Harusnya sama Bu. Harusnya sama. Tapi Bu Eti beda. Saya beda. Kalau tanggal muda imannya agak enteng karena tidak merasa bergantung pada Allah.
Tapi begitu tanggal tua, tipis. Rekening cuman ada 300.000, doanya khusyuk. Ya Allah yang Maha Ar-Razzaq, berikanlah. Kalau perlu tangannya ngangkatnya begini. Kalau punya hutang, Masya Allah doanya khusyuk. Karena itu kadang-kadang ada orang-orang yang Allah beri rezeki hutang banyak. Supaya Allah melihat dia memanggil-manggil namanya. Gitu. Sedikit-dikit dipanggil, ya Allah utangku banyak, ya Allah utangku banyak, ya Allah utangku banyak. Enggak kerja-kerja, ya udah. Qad aflahal mu'minun yang pertama. Hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf lah saya bukan menggantikan ban serep Ustadz Zain Al-Hadi karena beliau tadi pagi berkirim kabar diare, buang-buang air. Jadi belum bisa hadir menemani kita semua. Sebagai ban serep kadang-kadang kurang angin. Jadi mungkin tidak sesuai harapan Bapak dan Ibu, tapi insya Allah guru kita akan datang untuk bersama-sama kita Ustadz Husain. Sambil mengisi Ustadz Husain datang, saya ingin memberikan gambaran kecil Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu pernah terpanah betisnya, kena tembus panah. Mau dipegang sakit Pak, mau dicabut sakit. Apalagi mau dipatahkan anak panahnya, sakitnya luar biasa. Lalu kemudian Sayyidina Ali bilang begini, sebentar, aku sholat 2 rakaat, nanti dalam sholatku kamu cabut panahnya. Maka Sayyidina Ali mengangkat takbir, sholat sunnah 2 rakaat. Di tengah-tengah sholat sujud itu, sahabat mencabut anak panahnya. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali tidak terasa kalau anak panah itu dicabut. Kenapa? Saking khusyuknya, tidak ada indera lain kecuali untuk Allah. Matanya, lidahnya, lisannya, hidungnya, pendengarannya, seluruh indrawinya memuji Allah. Karena itu ketika dicabut, dia nggak terasa karena badannya sedang bersama Allah. Kalau badannya sedang bersama Allah, hatinya sedang bersama Allah, indera-indera ini terasa nggak Pak? Coba bandingin dengan sholat kita gimana? Allahu Akbar. Ada nyamuk nih. Nggak kena. Kita tunggu dia lewat lagi. Jadi kita ini sholat tidak khusyuk pada bacaannya, kita sholat nunggu nyamuk lewat. Nanti ada sholat yang betulin kacamata, ada nggak? Ada ternyata. Sholat benerin kacamata. Bukan hanya benerin, bersihin. Oh enggak, ini enggak nyindir. Ada enggak? Ada. Ada sholat benerin sarung, ada enggak? Ada. Sholat benerin peci. Ada. Ya Allah, kalau hatinya tidak tunduk, maka anggota badannya insya Allah juga enggak akan tunduk. Tapi kalau hatinya tunduk patuh pada Allah, seluruh indranya insya Allah tunduk. Maka yang perlu kita lakukan, hadirin yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan, katanya kita ini enggak mengikut mazhab, enggak, kita ini mengikut mazhab para ulama-ulama, ini kita kutip. Salah satunya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, yang paling mudah dalam sholat khusyuk adalah ketika takbir muna, Imam Syafi'i ini Pak bilang, kamu hanya ingat Allah. Yang lain-lain susah, nggak apa-apa dulu. Yang penting adalah takbiratul ikhrammu, ingat Allah. Allahu Akbar. Ingat Allah. Karena itu kadang-kadang ada yang gagal takbir. Allah. Gagal. Angkat lagi. Allah. Gagal lagi. Saya kalau imamnya gitu, saya bilang, wis Pak, sholat dewe ayo Pak. Udah sholat sendiri aja. Jadi teman-teman yang muda-muda, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya, ayo sholat khusyuk yuk. Karena hadirin dirahmati Allah, nanti semuanya nggak akan kita bawa loh. Yang ganteng
juga akan jadi jelek kalau tua. Yang cantik apalagi juga jelek. Karena itu Bapak dan Ibu kalau mau milih suami atau istri, pilih yang jelek aja. Kalau ganteng nanti jadi jelek, kalau cantik jadi jelek. Nanti kalau jelek insya Allah awet jeleknya. Sampai nanti jelek. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur dan di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan nan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Tak ada lagi gunanya harta, kawan dan karib sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itu hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Dulu hadirin dirahmati Allah, para ulama ini memberikan nasihat melalui berbagai cara. Salah satunya melalui syair, salah satunya melalui tembang. Dan ini diciptakan agar kita ingat tazkiratul maut. Kalau Israel datang memanggil, ya Allah. Kemarin masih ngobrol. Tiba-tiba Allah sudah panggil dia. Kemarin masih saya antar ke masjid. Ada seorang sahabat yang sudah sepuh, selepas sholat Jumat, minta saya antar ke tukang cukur. Saya gandeng ke tukang cukur. Nggak lama meninggal. Lalu di syair ini dituliskan, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Amal pertama yang dihisap oleh Allah adalah sholat. Lalu kemudian sholat kita berantakan. Lalu yang dihitung Allah apa dong kalau gitu? Ketika kita berhadapan dengan Allah hanya ada dia dan aku. Lalu kemudian Allah tanya, Heri sholatmu gimana? Ya Allah, saya nggak bisa jawab. Sayyidina Ali, kalau wudhu itu Pak, bukan hanya sholat yang nangis. Sayyidina Ali wudhunya nangis. Wudhunya nangis. Dia bersihkan seluruh tubuhnya, ya Allah. Mudah-mudahan seluruh air ini menggugurkan dosa dan kesalahanku. Satu persatu dibersihkan anggota tubuhnya. Mudah-mudahan menghadap Allah dalam keadaan suci. Satu persatu tubuhnya dibersihkan, mudah-mudahan berdiri dalam keadaan suci. Ya Allah, kalau Bapak dan Ibu berdiri nih, Allahu Akbar. Lalu kemudian tiba ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Ya Allah, Maha suci Engkau yang agung. Lalu kita ucapkan dalam keadaan begini Pak, dalam keadaan ruku. Bilang, itu kira-kira tanda menyerah atau enggak? Lalu kenapa kok kita enggak menyerah-menyerah ya?
Kenapa kok kita belum menyerah ya? Sementara kita 17 kali dalam sehari menyerahkan diri. Orang yang masih punya keinginan, dia bukan orang kaya. Pengen ini, pengen itu, dia masih punya banyak keinginan, dia miskin. Tapi kalau orang sudah keinginannya cuma satu, ya Allah, terimalah rukuku ya Allah. Kayanya luar biasa. Sudah nggak peduli lagi sama yang gini-gini. Ketika kita mengejar akhirat, Allah kasih dunia nih. Sementara kita ini risau terus sama dunia. Kegelisahan kita ini tentang dunia paling banyak. Paling banyak. Lalu kemudian kita berdiri lagi. Sami Allah. Rabbana. Lalu kita bilang, ya Allah, Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Ibu mertua saya sudah 2 tahun gak bisa sujud. Karena kalau sujud gak bisa bangun. Pinggangnya udah sakit. Lututnya sudah tidak bisa lurus. Dia bilang, Her, doain mama ya Her. Supaya bisa sujud. Mama kangen banget meletakkan dahi di tempat sujud. Jadi Pak, kalau masih bisa sujud, syukuri. Karena ada banyak orang yang rindu meletakkan dahinya untuk sujud pada Allah. Nikmati sujud itu ya Allah. Ada banyak orang yang tidak bisa dan tidak mampu sujud, rindu sujudnya. Lalu kita sujud, apa yang kita baca Pak? Subhana rabbiyal a'la. Kita berada pada keadaan yang paling rendah, lalu kita bilang, ya Allah, yang maha tinggi hanya Engkau ya Allah. Kita dalam keadaan yang paling titik rendah, kita bilang, ya Allah, yang maha tinggi Engkau ya Allah. Setelah sholat, ya Allah, kok kita masih mampu ngangkat dagu. Nyapa orang. Apa bedanya orang alim dan orang enggak alim, Bu? Orang alim kalau nyapa orang belum alim kalau nyapa orang. Kalau yang sudah mengerti, tunduk patuh, dia akan nyapa orang, apa kabar Bu? Kalau yang belum, kabar Bu? Padahal bedanya cuma ngangguk sama dengak, tapi derajatnya beda Pak. Mudah-mudahan seluruh pendengar hasil kalau nyapa orang sambil ngangguk, sambil doain, sambil menghormati. Itu ciri khas pendengar hasil. Dia sayang sama manusia yang lain. Itu ciri khas seluruh pendengar hasil. Dia hormat pada makhluk Allah, apapun makhluknya. Itu ciri khas pendengar hasil. Dia tunduk patuh pada perintah guru yang mengajak pada Allah dan Rasulnya. Ketemu orang, apa kabar? Nggak enak Pak kalau gitu. Mana lu? Tapi kalau sehat Bu, sehat Pak. Oh enak Pak sebenarnya. Kembali lagi kepada sholat tadi itu, hadirin yang dirahmati Allah. Di ayat yang kita baca tadi itu dibuka dengan alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Ditutup dengan walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Sebelum kemudian ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Diawali dengan sholat khusyuk. Allah meminta kita menjaga sholat kita agar khusyuk. Ditutup dengan agar kita menjaga sholat kita. Ala sholawatihim yuhafizun. Yang akan dan pengen sholat khusyuk, dia wajib menjaga sholatnya. Kalau yang pengen sholat khusyuknya sholat fardu, dia wajib menjaga sholat sunnahnya. Tapi sebelum itu semua hadirin yang dirahmati Allah, mari Bu kita perbaiki seluruh rangkaian sholat. Bukan hanya sholatnya tapi juga wudhunya. Coba Ibu perhatiin, kalau Ibu cuci kaki wudhunya gimana?
Cuci kaki ini basuh kaki bisa jadi dari, tapi yang paling mengenaskan cuci kakinya cuma gini doang. Bener nggak? Kalau salah mohon salahkanlah. Tapi sebagian besar kita cuci kaki itu cuma gini doang. Udah selesai. Lalu di mana letak kekhusyuannya kalau begitu? Lalu di mana letak berserah diri kepada Allah kalau begitu? Satu persatu kata orang Jawa dipelirit, dibersihkan. Satu persatu disentuh. Satu persatu didoakan. Bahkan ketika kita mengusap wajah nih, kita diajarkan berdoa, Allahumma ja'alna wajhi nuran. Ya Allah, berikanlah wajah kami yang tersapu wudhu ini bercahaya. Nggak usah pakai bedak, kalau wudhunya rutin insya Allah bercahaya. Tapi yang parah adalah kondangan ba'da maghrib. Habis asar udah wudhu. Nahan supaya nggak kentut. Ada nggak yang begini? Sampai biru mukanya. Ini kondangan ini Pak, karena itu saya setuju sepakat sama Ustadz Husain. Kalau kondangan tuh yang simpel-simpel aja udah. Karena takut bila Israel datang memanggil, ya Allah lagi kondangan Israel datang. Hai bro, ya Allah disapa begitu. Ayo pulang. La haula wala quwata illa billahil azim. Saya pernah ngalamin Pak, kita makan semeja. Makan semeja. Ada seorang sahabat, dia mesen udang. Udangnya satu piring dia pesan. Saking nikmatnya udang tuh dia pesan udang doang. Saking nikmatnya makan, pingsan di depan udang tuh. Blek. Nggak lama meninggal. Jadi nggak ada urusan tua yang muda juga pergi. Nggak ada urusan sakit yang sehat juga bisa pergi. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, mohon izin saya memberikan motivasi. Satu persatu, nggak apa-apa Pak. Kalau belum sampai 100% khusyuk, nggak apa-apa. 50% aja dulu. Kalau 50% belum khusyuk, nggak apa-apa. 20% dulu. Kalau 20% nggak khusyuk, nggak apa-apa. 10% dulu. Kalau 10% nggak khusyuk, nggak apa-apa. 5% dulu. Kalau udah 5% nih nggak khusyuk, sini saya sholati aja dah. Berjuang. Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan sekurang-kurangnya takbirmu khusyuk. Ketika angkat takbir ini yang diingat hanya Allah. Allah di sini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Latihan pertama yang tadi memaknai semua gerakan menuju sholat. Latihan kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Setiap disebut nama Allah, Bapak Ibu latihan mulai sekarang bergetar hatinya. Allah bergetar di sini. Allah bergetar di sini. Dengerin azan, jangan ngomong dulu, simak. Ini azan ngomong, kita ngomong. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina adalah orang-orang yang dzukirallahu, ketika mengingat dan menyebut nama Allah wajilat qulubuhum. Mulai sekarang salah satu latihannya, riyadhahnya adalah setiap disebut nama Allah, ibu usahakan, apa kata orang Jawa, krenteking dodo. Wah itu udah dalang ini udah. Bergetar hatinya.
Nggak apa-apa bergetar itu gitu doang, nggak apa-apa, nanti dilatih lagi Pak. Kadang-kadang kita ini wattnya baru cuma 5 watt. Listriknya itu cuma gitu doang. Latih lagi Bu Ati. Digetarkan gitu, Allah, Allah, Allah. Mengucap nama Allah itu bukan hanya di lisan, tapi di pikiran dan di dada sebelah kiri. Kita latihan ya? Sama-sama. Tarik napas semua, bismillahirrahmanirrahim. Tenangkan aturnya, sebut nama Allah banyak-banyak. Getarkan hati sebelah dada sebelah kiri. Allah, 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 Allah. Nanti kalau takbir, lakukan itu seperti itu lagi. Sebut nama Allah, 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 Allah. Untung kita ini imam sholat kita itu enggak panjang-panjang. Biasanya kul huwallahu ahad, ruku. Kalau panjang pasti ngelamun kita. Macam-macam yang kita pikirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maka hadirin dirahmati Allah, ketika kita berhadapan dan memuji Allah, ini di sini nih. Allah, Allah, Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullahu wajilat qulubuhum. Bergetar dadanya, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan kalau membaca, mohon izin lah, saya sering sekali saya tanya ini. Sudahlah, kapoklah, tohbatlah, bermesraan dengan WhatsApp dan handphone ini, sudahlah. Lebih baik mesra dengan Al-Quran, sudahlah. Ada perlunya, monggo, tafadhol, silahkan. Tapi kalau nggak ada perlunya, zikir. Udah dibekelin tasbih digital tuh. Zikirlah, zikirlah. Baca Quran sehari berapa jam? Berapa Pak? 1 jam, alhamdulillah Pak. Ada yang lebih dari 1 jam? Bapak-bapak, ibu-ibu? Saya pernah nemenin Ustadz Husain sholat Jumat. Berangkat dari rumah udah jam 11 lewat. Sholat Jumat di Masjid Umar bin Khattab, Cibubur, Jatinegara. Mepet ya Allah. Tapi ternyata sepanjang jalan Ustadz Husain baca Yasin. Lancar jalan Pak. Alhamdulillah. Lancar jalan. Jadi kalau ibu-ibu, Yasin hafal Bu? Insya Allah. Insya Allah belum. Alhamdulillah. Kalau enggak Yasin, Qul huwallahu ahad hafal kan? Al-Ikhlas hafal kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tanya Aisyah, sering-seringlah kamu menghatamkan Al-Quran. Caranya gimana ya Rasulullah? Al-Ikhlas itu kalau ditimbang bobotnya setara dengan 1/3 Al-Quran. Jadi kalau mau hatam baca, alhamdulillah. Saking sayangnya Allah sama kita, sampai-sampai Allah memberikan kemudahan. Al-Ikhlas 3 kali kamu seperti dapat pahala hatam Quran. Tapi saking cintanya kita sama Al-Ikhlas, kita nggak baca surat lain. Jumat kita diperintahkan membaca Al-Kahfi. Tapi kalau saya baca Al-Kahfi ini seolah-olah nggak selesai-selesai di surat. Kapan selesai? Udah mau selesai Jumatan, sambung lagi, nggak selesai-selesai. Membuat kita merasa berat baca Quran. Yang menciptakan rasa berat ini siapa? Tony. Syaitonir rajim. Pak, mohon maaf yang namanya Pak Tony bercanda Pak. Diciptakan rasa berat ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kalau sama handphone, sebelum tidur yang disapa siapa? Bangun tidur yang dipegang
La haula wala quwata illa billah. Ibu bisa nggak 15 menit nih nahan diri untuk nggak pegang itu setan gepeng? 15 menit aja. Nggak bisa, insya Allah bisa. Bisa insya Allah. Ganti substitutnya dengan zikrullah. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu kalau dia menyebut nama Allah maka bergetar hatinya. Saya sebetulnya nungguin Ustadz Husain masuk, tapi Ustadz Husain nggak masuk-masuk. Udah alhamdulillah Ustadz Husain di luar. Saya kan deg-degan kalau ngajar di depan Ustadz Husain, Bu. Terakhir, sebelum Ustadz Husain menyampaikan wasiat dan nasihat kepada kita, memotivasi sama-sama supaya kita lebih mesra dengan Allah. Terakhir, ayat dalam rangkaian surat Al-Mu'minun itu Allah terangkan, ulaika humul warisun. Nanti kalian akan mendapatkan warisan. Warisannya adalah alladzina yarisunal firdaus. Ya Allah, firdaus ini enggak ada keletihan di dalamnya. Enggak ada keringat di dalamnya. Enggak ada keburukan di dalamnya. Enggak ada keluh kesah di dalamnya. Sementara kita ini tiap hari penuh keluh kesah. Nanti kalau kita sudah berada di Firdaus, hum fiha khalid. Kita kekal, saking lamanya nih jarak waktu, sampai-sampai kita, ya Allah, andaiannya adalah kekal. Maka para ayah ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama memotivasi dan memperbaiki kualitas sholat kita insya Allah. Mudah-mudahan sholat-sholat kita Allah terima insya Allah. Yang belum sempurna Allah sempurnakan. Yang masih ringan-ringan nih Allah timbang berat lagi insya Allah. Yang kadang-kadang cepet-cepet gitu, mudah-mudahan lah Allah angkut semua, diborong gitu. Karena kalau nggak diborong ya Allah rugi kita ini. Jungkal. Lalu Allah bilang, aku nggak butuh sholatmu Heri. Ya Allah. Sholatmu itu kayak nggak nyembah aku. Apa yang kamu sembah? Maka hadirin dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni kita semua insya Allah. Allah mengangkat seluruh ibadah kita dan menerima seluruh amal soleh kita insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya dan kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon saya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.